Tahukah Anda, sahabat entrepreneur, khawatir itu melelahkan, membuat diri kita capek, membuat diri kita tuh lesu, bahkan malas beraktivitas. Bahkan celakanya kita malas keluar rumah, bahkan celakanya kita malas bekerja, malas belajar, malas berpikir, dan akhirnya khawatir tambah lama tambah malas. Nah, malas ini terus-menerus, akhirnya kalau dipelihara terus-menerus, akhirnya menjadi stres. Nah, stres ini kalau terus-menerus tidak segera diobati, akhirnya menjadi depresi. Nah, depresi ini kalau terus-menerus dipelihara, akhirnya jadi sakit jiwa. Nah, sahabat entrepreneur, rupanya banyak orang sakit jiwa itu awalnya gara-gara khawatir. Padahal ada sebuah riset mengatakan 47% kekhawatiran itu tidak terbukti. Jadi artinya masih ada 53% memang terbukti. Tetapi artinya apa yang Anda khawatirkan belum tentu 100% itu terbukti. Jadi kenapa Anda harus menganggap kekhawatiran itu sebagai suatu keyakinan? Contoh, Anda khawatir hari ini mau hujan. Waduh, kalau saya hujan lebih baik saya nggak keluar rumah. Terus akhirnya, cuman gerimis, nggak hujan. Toh nggak terbukti, bukan? Wah, saya khawatir nanti kalau saya keluar rumah, jalanan macet. Ternyata jalanan juga lenggang, tidak macet. Ya, wah, saya khawatir nanti kalau saya ke rumah konsumen saya tidak di rumah. Ternyata konsumen Anda seharian di rumah. Jadi sekarang sahabat entrepreneur, kenapa khawatir harus dipelihara? Wah, saya khawatir besok kalau saya mengambil jurusan ini saya tidak bisa naik kelas. Ya, adik-adik mungkin. Loh, saya mau tanya, kalau hari ini Anda menganggap, jadi gini ya, setiap hari itu kita ada dua sisi. Takut berani. Ya, khawatir yakin, kemudian malas rajin. Dualisme kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan. Saya mau tanya, kenapa Anda hari ini tidak mau menggunakan kekuatan yang sebaliknya? Jadi khawatir Anda gunakan dengan tidak usah khawatir, yakin. Ya, toh hari ini kemungkinannya juga 50-50. Kenapa hari ini Anda lebih dominan pada rasa khawatirnya, dan akhirnya rasa khawatir ini tidak terbukti? Memang keyakinan itu juga tidak 100% pasti terbukti, tapi minimal Anda jauh lebih bersemangat, Anda jauh lebih yakin, Anda jauh lebih positif, Anda hari ini jauh lebih semangat. Meskipun tidak 100% berhasil, tapi minimal energi Anda seharian itu tersalurkan dengan positif. Coba kalau Anda nggak percaya, buktikan kata-kata saya. Seharian Anda di rumah, Anda tidak usah melakukan apa-apa. Anda seharian itu tidak perlu berdoa, tidak perlu bersyukur, tidak perlu positif. Anda seharian khawatir aja. Percaya omongan saya. 2 hari kemudian Anda pasti sakit dan demam. Buktikan kata-kata saya. Kenapa? Pikiran Anda seperti kayak orang otaknya konslet. Dari pagi sampai malam khawatir, takut, cemas, depresi. Intinya semua yang negatif Anda kelola. Dan itu melelahkan, sahabat entrepreneur. Kalau hari ini sebaliknya Anda rubah menjadi happy, gembira, bersyukur, bersukacita, ya kan? Kemudian positif, mendoakan orang lain sukses. Meskipun Anda tidak dapat timbal balik dan respon yang Anda inginkan, tapi minimal hari itu Anda isi dengan ceria. Tahukah Anda, sahabat entrepreneur, khawatir itu melelahkan, membuat diri kita capek, membuat diri kita tuh lesu, bahkan malas beraktivitas. Bahkan celakanya kita malas keluar rumah. Bahkan celakanya kita malas bekerja, malas belajar, malas berpikir, dan akhirnya khawatir tambah lama tambah malas. Nah, malas ini terus-menerus, akhirnya kalau dipelihara terus-menerus, akhirnya menjadi stres. Nah, stres ini kalau terus-menerus tidak segera diobati, akhirnya menjadi depresi. Nah, depresi ini kalau terus-menerus dipelihara, akhirnya jadi sakit jiwa. Nah, sahabat entrepreneur, rupanya banyak orang sakit jiwa itu awalnya gara-gara khawatir. Padahal ada sebuah riset mengatakan 47% kekhawatiran itu tidak terbukti. Jadi artinya masih ada 53% memang terbukti. Tetapi artinya apa yang Anda khawatirkan belum tentu 100% itu terbukti. Jadi kenapa Anda harus menganggap kekhawatiran itu sebagai suatu keyakinan? Contoh, Anda khawatir hari ini mau hujan. Waduh, kalau saya hujan lebih baik saya nggak keluar rumah. Terus akhirnya, cuman gerimis, nggak hujan. Toh nggak terbukti, bukan? Wah, saya khawatir nanti kalau saya keluar rumah, jalanan macet.
ternyata jalanan juga lenggang, tidak macet. Ya, wah, saya khawatir nanti kalau saya ke rumah konsumen saya tidak di rumah. Ternyata konsumen Anda seharian di rumah. Jadi sekarang sahabat entrepreneur, kenapa khawatir harus dipelihara? Wah, saya khawatir besok kalau saya mengambil jurusan ini, saya tidak bisa naik kelas. Ya, adik-adik mungkin. Loh, saya mau tanya, kalau hari ini Anda menganggap, jadi gini ya, setiap hari itu kita ada dua sisi. Takut berani, ya, khawatir yakin, kemudian malas rajin. Dualisme kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan. Saya mau tanya, kenapa Anda hari ini tidak mau menggunakan kekuatan yang sebaliknya? Jadi khawatir, Anda gunakan dengan tidak usah khawatir, yakin. Ya. Toh hari ini kemungkinannya juga 50-50. Kenapa hari ini Anda lebih dominan pada rasa khawatirnya? Dan akhirnya rasa khawatir ini tidak terbukti. Memang keyakinan itu juga tidak 100% pasti terbukti. Tapi minimal Anda jauh lebih bersemangat. Anda jauh lebih yakin. Anda jauh lebih positif. Anda hari ini jauh lebih semangat. Meskipun tidak 100% berhasil, tapi minimal energi Anda seharian itu tersalurkan dengan positif. Coba kalau Anda nggak percaya, buktikan kata-kata saya. Seharian Anda di rumah, Anda tidak usah melakukan apa-apa. Anda seharian itu tidak perlu berdoa, tidak perlu bersyukur, tidak perlu positif. Anda seharian khawatir aja. Percaya omongan saya. 2 hari kemudian Anda pasti sakit dan demam. Buktikan kata-kata saya. Kenapa? Pikiran Anda seperti kayak orang otaknya konslet. Dari pagi sampai malam khawatir, takut, cemas, depresi. Intinya semua yang negatif Anda kelola. Dan itu melelahkan sahabat entrepreneur. Kalau hari ini sebaliknya Anda rubah menjadi happy, gembira, bersyukur, bersukacita, ya kan? Kemudian positif, mendoakan orang lain sukses. Meskipun Anda tidak dapat timbal balik dan respon yang Anda inginkan, tapi minimal hari itu Anda isi dengan ceria.